Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Tuton. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra. Ya, saya dari UT Surakarta. Ya, kali ini saya akan menjelaskan di tugas praktikum 3 di mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Nah, dalam tugas 3 ini yang hampir sama dengan di tugas 2, yaitu yang pertama adalah kita harus disuruh membuat proyek baru untuk menampilkan data API, nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia diambil dari API online, ya, sama dengan di tugas 2. Nah, kemudian kita juga disuruh menampilkan tampilan aplikasi mobile, ya, dengan tampilan sebagai berikut. Nah, perbedaannya adalah di dalam tugas 2 kita adalah mengambil data dari API online. Di tugas 3 ini juga sama, kita mengambil data dari API online, dan juga ditambahnya adalah ini ada refresh. Artinya apa? Artinya refresh itu ketika kita merefreshnya, dia akan tampilannya akan berubah, ya. Data yang ada di API online, di server API online, ketika dia berubah maka di sini juga akan berubah sesuai dengan di server API online. Jadi perbedaannya di situ. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam praktikumnya dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Ya, kita buka. Kemudian langkah pertama adalah kita harus membuat sebuah folder, ya. Nah, folder ini saya letakkan berdampingan, ya, dengan tugas 1 dan tugas 2 yang sudah saya buat. Nah, di sini tugas 1 dan tugas 2 saya buat sudah. Ini tugas 3 saya masukkan di sini juga, karena untuk memudahkan pencarian foldernya, ya, pencarian folder biar sama. Oke, di sini sudah terbuat folder tugas 3. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke dalam PowerShell. Ya, masuk ke dalam PowerShell. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal yang namanya Ionic CLI, ya. Kita install dulu untuk Ionic CLI nya, ya, dan mengetikkan npm install Ionic CLI. Nah, karena saya sudah praktikum, ya, saya sampaikan, ya, untuk tuton. Jadi sebelum saya melakukan praktikum, saya tadi sudah mencobanya dan alhamdulillah bisa berhasil, ya. Maka di dalam tugas 3 ini nanti untuk perintah, ya, perintah di dalam ketika kita mengetikkan perintahnya ini secara otomatis sudah ada, ya, karena sebelumnya saya sudah praktikum. Dan alhamdulillah juga saya sudah membuat untuk syntax atau shortcut-nya, ya. Jadi kita nanti tinggal copy paste saja untuk shortcutnya. Kita tunggu proses instalasi Ionic CLI ini, mungkin, ya, sudah selesai, ya. Jadi tidak ada 1 menit, hanya 41 detik saja, 41 sekon. Ya, langkah selanjutnya adalah kita menginstal server, ya, mengetikkan npm install server seperti ini. Nah, ini install server. Nah, untuk instalasi, ya, kita memerlukan yang namanya koneksi internet, karena kita download, ya, dari server online-nya. Ya, nanti untuk instalasi item-item atau komponen-komponen yang sudah kita install nanti akan masuk ke dalam folder tugas 3, ya. Tapi, ya, nanti di dalam folder tugas 3 ini ada direktori baru atau folder baru namanya tugas 3 crypto. Ya, di dalam tugas 3 crypto itu nanti item-item atau elemen-elemen yang kita butuhkan yang sudah kita install itu akan masuk ke dalamnya. Nah, ke dalam situ. Oke, kita tunggu prosesnya, ya, 40 sekon, ya, tidak ada 1 menit untuk instalasinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menginstal yang namanya Ionic Lab-nya, ya, add Ionic Lab. Nah, seperti ini. Kita tunggu prosesnya juga sampai selesai.
Nah, setelah nanti instalasi selesai 25 sekon ya, sudah selesai, kita langkah selanjutnya adalah men-start atau memulai untuk Ionic-nya dengan mengetikkan Ionic start. Nah, tugas 3 Crypto. Nah, tugas 13 ini adalah membuat direktori baru di dalam tugas 3 ya, dengan tipe foo. Nah, kita saja dulu sembari menunggu prosesnya. Kita jelaskan bahwasanya di tipe ini kita pakai foo yang paling dasar ya. Sebenarnya kalau misalkan kita ini hapus hanya tugas 3 CryptoBank saja, nanti ada pilihannya, ada 3 pilihan untuk tipenya ya, itu. Jadi ini saya tambahkan saja langsung di tipe foo, jadi nanti tidak ada pilihannya ya, untuk mempersingkat waktu seperti itu ya. Kita tunggu proses start Ionic-nya di dalam direktori tugas 3 Crypto ya. Jadi jika dirasa lama maka nanti akan saya skip saja, kita cut untuk videonya ya, sampai nanti di bawah sampai selesai. Nah, di dalam tugas 3 Crypto ini ya, yang sudah saya jelaskan tadi bahwa instalasi dari Ionic CLI, G-Server dan juga Ionic Lab ini masuk ke dalam direktori tugas 3 Crypto ya. Jadi elemen-elemen ya, item-item yang kita butuhkan di dalam instalasi tadi ini akan masuk ke dalam direktori tugas 3 Crypto ya, di dalam folder tugas 3 Crypto seperti itu. Jika tunggu prosesnya sampai selesai. Ya, proses ini membutuhkan waktu kurang lebih ya sekitar 2-3 menit ya. 2-3 menit, dan itu juga tergantung koneksi, tergantung juga laptop yang kita punya juga ya. Jika laptopnya mumpuni ya mungkin bisa prosesnya mungkin bisa lebih cepat. Nah, maka ketika selesai prosesnya dia akan memunculkan perintah create free Ionic account. Nah, kita saja ya, jadi dia akan membuat sebuah account di dalam Ionic-nya. Nah, sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke dalam direktori tugas 3 Crypto ya, dengan mengetikkan cd tugas 3 Crypto seperti ini, kemudian kita enter. Nah, ini sudah masuk ke dalam direktori tugas 3 Crypto. Nah, yang paling penting adalah di sini kita juga harus menginstal yang namanya Axios. Nah, Axios di dalam direktori tugas 3 Crypto. Gitu. Kita tunggu, mungkin prosesnya hanya beberapa detik saja untuk instalasi Axiosnya. Ya, sudah selesai ya. Sudah selesai. Nah, hanya 8 detik saja. Oke, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke dalam direktori tugas 3 Crypto ya, masuk ke dalam foldernya, kemudian kita masuk ke dalam src, kemudian kita masuk ke view. Nah, di sini homepage. Nah, yang perlu kita jelaskan adalah di sini sudah ada default sintak atau shortcut dari homepage foo-nya ya. Ini di sini nanti yang kita akan ganti ya, karena saya sudah membuat sebelumnya, maka kita akan copy paste saja untuk sintaknya ya, seperti itu. Ini kemudian kita hapus, kita paste di sini ya.
kita jelaskan tuan bahwasanya ya, di dalam tugas 3 yang hampir sama dengan tugas 2 adalah kita disuruh menampilkan atau mengambil data dari API online. Nah, di sini cost response-nya adalah get ya, dia mengambil dari API online ya, sesuai dengan link yang sudah disediakan di sini ya, seperti itu sintaksnya. Nah, di sini di this coin respon data ini adalah ketika kita ingin menampilkan data itu berapa yang ingin ditampilkan, misalkan 10 ya, maka di sini dirubah menjadi 10 0,10 misalkan seperti itu. Jadi nanti yang tampil adalah 10 saja datanya. Tapi kalau misalkan kita akan menampilkan semua, ya udah dibiarkan seperti ini aja. Ya, seperti itu. Kita save ya. Kemudian kita masuk ke main. Nah, ini hanya tambahan saja ya, hanya tambahan saja. Kita berikan slash di sini ya. Kita save. Nah, sudah, langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba dengan mengetikkan Ionic server. Nah, seperti ini. Nah, dia otomatis akan masuk ke dalam localhost ya. Hostnya ada localhost di port 8100. Nah, maka dia akan masuk ke dalam sebuah browser Chrome. Nah, seperti ini tampilannya ya. Seperti ini tampilannya di dalam tugas 3 ya, sudah sesuai dengan perintah ya, seperti ini. Jadi rank 1 itu Bitcoinnya di atas, USD di bawah ya, di sini ya, Bitcoin di sini ya. Nah, seperti itu ya. Ketika di refresh maka dia akan merefresh secara otomatis ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk membuat tampilan agar sesuai dengan mobile, kita pakainya Mobile Simulator seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi perbedaan di tugas 3 dan tugas 2 adalah ketika tugas 2 itu dia adalah mengambil yang di datanya saja dengan perintah get, maka di sini ada tambahan, dia juga mengambil dari API online, kemudian dia ada tombol refresh. Ini artinya apa? Dia akan merefresh ya ketika di server utama atau linknya di Bitcoinnya ini atau yang lainnya ya, di crypto coinnya ini ada updatean, maka secara otomatis di sini akan berubah untuk angkanya ya, angkanya maka akan berubah. Akan kita coba ya, di sini 108051 ya, ini tergantung juga dari server di sana ya. Kalau servernya berubah otomatis di sini akan berubah. Kita coba 68 diberapa. Nah, akan berubah kan, 108011.09 ini berubah. Nah, ini update dari data API online-nya seperti itu ya. Mungkin itu totalnya yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah di tugas juga ini sudah berhasil ya. Dan apabila dalam tugas 3 ini penyampaiannya ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya mohon masukan juga, saya masukan kritik dari tuton agar menjadi bahan evaluasi ke depan buat bahan belajar kami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan untuk tugas 3 ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.